Tuh. Ya, kopi energi buat ketahanan pria, gitu stamina ya? pria lah. Bukan ayam kampus. Aduh. Gak tahu ya orang-orang. Kayaknya kalau ketemu sama yang pahit-pahit langsung tinggalin balik. Tinggalin. Dalam kopi tripi. Dalam kopi tripi ya, bukan dalam cinta. Baik, sekarang satu. Pengalamannya berawal Esa Miftah Faldi. abitinya saya dari kopi tripi. Ya. Bukan kali pertama ya untuk main ke Kopi Berontak, dan kali ini si Kopi Tripi teh lagi collab sama Berontak istilahnya ya. Kita udah ada pembicaraan sebelumnya walaupun pendek dalam malam hari. Amiftah ST pengen tanya kenapa nama kedai ini teh Kopi Berontak gitu. Oke, jadi sebenarnya Kopi Berontak itu awalnya dulu tuh ada best seller menu di kafe orang tua saya. Jadi dulu tuh orang tua saya tuh pernah buka kafe lah, bukan kopi banget, kafe Kopi di daerah Taman Ndog. Ya, dulu sebelah tahun jajaran toko apa ya yang dekat jembatan lah dari situ. Oh iya. Tahun 90-an. Dulu 99, 98, 99 gitu. Dulu nama tempatnya tuh Cafe Budi Sari namanya. Budi Sari. Diambil dari nama Bapak Budi Sari. Nah, dulu yang paling lakunya, yang best sellernya, paling terkenal tuh kopi Berontak. Ya, nama menunya kopi Berontak. Jadi ada kopi, espresso, ditambah telur sama campuran rempah lain. Oh, jadi itu mah semacam kopi energi gitu. Ya, kopi energi buat ketahanan Stamina pria, gitu stamina pria lah. Namanya gitu. Nah, dulu tuh best seller banget. Campurannya ada telur, espresso, ada rempah-rempah lain buat ngilangin baunya. Oh, biar nggak sebel. Biar nggak sebel. Semua kan nggak semua orang suka telur mentah. Jadi kuning telurnya aja yang diambil. Telur ayam atau bebek? Dinosaurus. Itu ayam itu. Ayam kampung. Ayam kampung. Bukan ayam kampus. Aduh. Nah, gitu. Jadi di mix lah gitu. Itu teh best. Best sellernya dulu itu teh tutup atau rest istilahnya teh. Nah, waktu itu karena saya juga masih kecil waktu itu ya, belum tahu. Jadi dapat cerita dulu tuh jadi pegawainya nggak benar, mulai keluar dari jalur lah. Terus pengunjung yang datang pun bukan berkurang, tapi tempat dimanfaatkan untuk hal-hal yang kurang negatif, baik lah gitu. Ya, negatif. Jadi daripada pusing dan bikin masalah, akhirnya ditutup lah. Oh, tapi bukan berarti bangkrut. Bukan ya. Karena terus cuma ya itu dipakai perkumpulan gitulah. Bingung juga gue usirnya gimana gitu. Terus katanya gitu ya. Akhirnya teh pulang gitu. Ya, tapi udah. alat-alat yang dari dulu sampai sekarang ada apa? Icebox. Oh, icebox. Ya, ice bag yang buat es batu. Ya. Cuma itu doang yang bisa. Oh. Cuma itu doang yang bisa. Bertahan berapa tahun, Kira-kira dari tahun 99 ya 20 tahun, 21 tahun lah. Mantap sih. Usaha 20 tahun. Keren. Oh, enggak, dulu kafenya. Berjalan. Kurang tahu. Oh, kurang tahu. Dari Kopi Berontak yang sekarang nih sampai jadi kayak gini lah istilahnya teh, dari tahun berapa gitu? Nah, jadi waktu sebenarnya udah dari 2019, awal 2019 lah, orang tua tuh pengen buka kafe lagi, mumpung ada lahan kosong katanya gitu. Karena kan sekarang lagi tren-trennya hidden games kalau di Bandung, hanya tempat-tempat yang tersembunyi tapi punya sesuatu yang bagus lah. Ya. Istilahnya gitu lah, lagi ngetrennya hidden games. Ya. Di Bandung juga kan lagi musim kafe yang jalannya masuk yang ke dalam gitu, yang tersembunyi lah ibaratnya. Nah terus akhirnya 2019 mulai dibangun lah bar ini perlahan. Bar aja tuh. Sisanya ya lahan kosong belum kebangun semua, nyicil akhirnya
Februari 2020 kelar, tapi baru sampai sini aja nih, belum ada outdoornya. Oh, ke belakang belum. Baru segini doang. Mm-mm. Februari buka tuh sebulan. Maret masuk kan, COVID, ya langsung tutup lagi. Jadi baru buka sebulan langsung tutup lagi. Oh, berarti belum benar-benar opening itu, baru soft opening. Iya, belum. Mulai diseriusin sejak kapan? Nah, kemarin tuh bulan Juli, pertengahan Juli lah mulai buka lagi. Ya, udah sampai sekarang. Nah, ya kalau dilihat dari trennya sih mulai banyak yang datang. Mulai buka mah dari yang es kopi susu botolan yang namanya itu beda lagi. Oh, beda lagi ya. Terus buka lagi pertengahan Juli sampai sekarang. Tapi kalau dilihat dari trennya orang-orang tuh mulai datang tuh 2 bulan terakhir lah. 2 bulan ke belakang. Iya, 2 bulan ke belakang mulai rame-ramenya tuh. Alhamdulillah mulai banyak yang tahu lah, yang nanyain gitu di mana. Nah, pas saya pertama buka gitu posting Kopi Berontak nih ada kafe baru gitu pada bulan Februari, banyak yang DM. Terutama orang tua kayak, oh nostalgia, kangen banget. Jadi teman-teman yang dulu nongkrong ya, yang di kopi Budisari. Ya. Oh, Kopi Berontak ada lagi gitu katanya. Kangen nostalgia zaman dulu. Nah, bisa dikirim nggak ke Bandung? Saya udah kangen gitu. Banyak lah yang DM. Oh, ada lagi Kopi Berontak, itu lokasinya di mana gitu. Tapi mereka nggak aneh dengan nama yang dulu Budisari menjadi Kopi Berontak? Nggak aneh, karena dulu terkenalnya Kopi Berontak. Oh, dulu juga emang namanya Budisari tapi terkenalnya Kopi Berontak. Oh, jadi memutuskan emang buka lagi tapi dengan nama Kopi Berontak gitu. Iya, gitu. Sekarang menu Kopi Berontak teh masih dipakai? Ada? Masih. Tapi yang rata-rata kalangan yang pesen Kopi Berontak tuh, nah sebelumnya kita kasih tahu dulu ingredientnya apa aja gitu kan. Ada yang kaget, ada yang nggak jadi pesan gitu kan, ada yang boleh pengen nyoba. Rata-rata yang pengen nyoba tuh ya umur 25 tahun ke atas, bapak-bapak biasanya rada butuh gitu kan kayaknya. Nah, umur segitu, kalau anak-anak tapi muda itu teh kurang. Ice atau hot? Bisa ice, bisa hot sebenarnya. Tapi yang recommended ice gitu. Yang recommended ice. Ya. Dulu kopinya teh dari espresso atau manual brewing? Kurang tahu kalau itu. Atau tubruk gitu, kurang tahu kalau itu. Oh, kan dulu 90 untuk mesin apa ya? Iya, nggak tahu. Kayaknya ditubruk ya. Kayaknya ditubruk, disaring. Kayak ibrik lah, meren ya. Meren juga ibrik, meren. Oh. Ya, sekarang dibuka ke belakang, dari kapan? Ya mulai semenjak buka lagi setelah corona. Jadi ada waktu corona ya beres-beres lah. Oh, jadi pertengahan Juli sambil beres-beres ya. Sambil trial and error gitu. Iya gitu. Sambil nambah-nambah menu gitu. Tapi kitchen jalan. Kitchen dari pertengahan Juli. Jalan, dari awal buka juga kitchen udah jalan. Udah ada. Terus di sini makanan yang khasnya tuh ada mie berontak namanya. Mie berontak juga namanya mie berontak. Dia tuh kayak mie tek-tek tapi pedas. Spesial pokoknya rasanya beda gitu. Wah. Ada kuahnya dikit. Buat yang pengen nyoba mie berontak ada di Kopi Berontak. Jadi kalian bisa satu paket, ada kopinya, ada mie-nya gitu. Jadi sebelum ngopi, mie heula. Diladaan heula, terus ngopi, terus mangal gitu. Seteras nama. Da Kopi Berontak teh pami ayeuna mah kopi lanang merenya. Iya, mirip kopi lanang gitu. Kalau rasanya sih kayak kopi susu sebenarnya. Rasanya kayak kopi mirip kopi susu, cuma ya beda gitu. Nggak pakai aren. Nggak pakai. Oh. Itu sih. Untuk lokasi. Oh, ya lokasinya kita ada di Desa Kebonjati. Jadi arahnya tuh kalau dari arah Sumedang Kota mau ke Cimalaka, nanti ketemu Taman Makam Pahlawan. Setelah Taman Makam Pahlawan ada gapura sebelah kiri. Ya. Masuk aja ke situ terus ikutin jalan. Ya, ikutin, nggak nyampe sekilo lah, paling cuma berapa ratus meter. Untuk Instagram ada @kopiberontak, langsung aja di follow. Kita update info semuanya lewat Instagram. Ya, mulai buka, tutup, jam buka gitu. Maps juga adalah ya di Instagram. Di Maps udah ada di bio Instagram, tinggal diklik aja. Biar nggak ribet gitu ya, kita memudahkan konsumen. Tinggal klik aja di bio Instagram kami, langsung
menuju ke sini. Kalau buat warga Sumedang yang misalkan teh dia teh pengen ngopi tapi belum sempet buat ke Kopi Berontak, pengen nyoba yang tadi mie berontak Ya, gitu. mie berontak. Bisa lewat Gojek, Gowar atau apapun. Nah, kita kebetulan belum ada Ya. di ojol-ojol gitu. Di itu. Paling bisa delivery lewat lewat DM Instagram atau kontak WA kami ada di bio. Oh. Jadi tinggal WA aja, nanti Nanti alamatnya, pesanannya apa aja. Jadi diantar. Diantar ya. Ongkirnya juga murah. Alah. Mantap. Ya. Untuk barista pegawai lah ada berapa? Nah, barista ada baru satu. Baru satu. Ya, baru satu. Kitchen? Kitchen juga satu. Nah, Satu. kitchen dibantu sama orang tua. Oh iya. Main jadi masak-masak daripada gabut gitu. total pegawai semua yang emang turut bekerja gitu. 2 kalau yang Yang benar-benar ya, bekerja. yang bener 2. Untuk di sini sering ada udah ada akustik gitu. Nah, buat live musik kita tuh belum pernah. Waktu itu udah pernah, cuma bandnya batal. Dan waktu itu juga masih takut digerebek. Oh ya, corona. Waktu itu masih ketat-ketatnya lah. Gitulah. Sering nih ada yang DM atau nanyain pengen ngopi tapi sambil meeting kayak gitu. Di sini Nah, bisa gitu. Boleh. Jadi kita juga nerima bookingan buat rapat atau acara Keluarga. apa aja lah, bebas gitu. Asal tempatnya memadai gitu. Kita bisa nerima, tinggal DM aja atau WA ke kami. Nanti di tag Ya, kalau Instagramnya. kita nih buka jam 3 kan, jam Buka 3 jam sore 3. setiap hari. Tutup Tutup kalau weekdays jam 10, kalau weekend jam Jam 11 malam. Nah, kalau misalkan mau booking, misalkan pengen jam 10 pagi bisa. Oh bisa. Ya, asal booking dulu Asal booking dulu Ya. sehari sebelum lah minimal. 2 hari sebelum. 2 hari sebelum gitu. Booking dulu, misalkan pengen pagi rapatnya boleh Boleh. diadain. Gitu. Oh, gitu. Itu aja sih, Ya, boleh. sedikit. Yuk, thank you, Siap. Hatur nuhun. You wanna be somebody. Ini sesi kedua, tapi dalam satu video. Esa dari Kopi Tripi lagi sama Salma. Namanya Salma apa? Sama Aniska. Salma Aniska. Kita kenal di mana? Kita pertama kali pasti ketemu di coffee shop kan. Di coffee shop. Terus kalau nggak salah kita ketemu di event, Ya. satu event 2 kali ketemu lagi di event ini. yang itu, event yang kopi juga. Nah, kita teh ketemu di event teh Salma teh ngedenger selewat-selewat tentang Kopi Tripi. Ya. Kebetulan makanya Salma sekarang ada waktu, Kopi Tripi ada waktu, kita ngonten bareng buat ngopi bareng juga sih intinya. Kebetulan Salma lagi pesen di Berontak apa? Kamu pesen apa? Coffee mocktail, Coffee mocktail. seger. Katanya teh enak. Jadi buat yang emang penasaran dengan tempatnya, ini kita di outdoor. Buat yang tadi pertama sama Amiftah itu di depan bar indoor. Sedikit kita ngobrol tentang kopi. Boleh banget. Seru banget sih kayaknya. Nah, nanti di tag deh Instagramnya buat yang penasaran. Aduh, Dia juga open endorse kan? enggak. Itu kelihatannya pakai baju Buno. Aduh, iya Kamu dapat dong. dari mana? Keren nggak? Ini tuh jadi aku lihat di Instagram Lihat pasti. di Instagram ya. Kayaknya keren gitu kalau dipakai sama aku. Keren nggak? Keren. Wah, asli. Nah, kita mulai nih pertanyaan di kopi. Sejak kapan deh Salma kenal sama kopi? Sebenarnya kan kalau misalnya tahu tentang kopi ya pasti semua orang tahu gitu ya. Tapi karena terkenalnya mungkin tahun-tahun dari 2019 mungkin ya. Nah, jadi waktu itu aku tertariknya itu gara-gara cowok sebenarnya. Gara-gara cowok. Jadi pernah cerita gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Jadi pernah deket gitu sama cowok yang dia juga lagi menekuni barista gitu ya, kayak Esa lah sekarang gitu. Ya, Esa. Nah, kita itu deket, kenalan, dan aku pertama kali diajakin nongkrong sama teman-teman baristanya di suatu tempat di Bandung. Di Bandung, lebih tepatnya Lebih teh. tepatnya.
Sumedang kan waktu itu kayaknya belum terlalu ramai mungkin ya. Telat Nggak tahu, 1 tahun. Nggak tahu aku yang kurang main, kurang main di Sumedang. Ya, terus? Iya, jadi aku ketemu tuh, terus obrolannya seru gitu ya, nyambung, dan ternyata banyak gitu yang mereka pelajari, dan aku ternyata suka gitu terhadap cita rasanya gitu, kayak gitu-gitu ya, kayaknya bisa dipelajari gitu, bisa lah kayaknya gitu kalau cewek suka kopi gitu. Menurut Salma nih, sebelum kenal sama kopi teh stuck pahit atau emang ada rasa di dalamnya gitu? Ya jujur pertama kali ya pahit. Pahit dulu. Pertama kali minum deh, pasti inget tahun berapa dan di mana? Pertama kali minum kopi yang di coffee shop gitu ya. Jadi aku waktu itu sama teman aku waktu SMA pas mau lulus. Itu pesennya americano. Di mana? Di Jatinangor. Oh, di Jatinangor. Ada di Jatinangor. Jangan main ke Jatinangor. Oh. Kayak lagu. Americano. Dingin? Enggak, panas. Oh, panas. Reaksi pertama deh. Kan itu dikasih ya gulanya sebenarnya. Dipisah gitu. Tapi aku nggak pakai gitu. Cobain aja deh, kayaknya bisa nih gitu. Gak tau kenapa kayak pengen aja gitu cari menu yang beda. Kan biasanya aku pesennya yang manis-manis gitu. Manis-manis. Dari situ teh kenapa pahit gitu atau gimana? Ya kenapa pahit ya, tapi lama-kelamaan pengen dihabisin gitu. Walaupun pahit, kayak kalau misalnya kita nemu makanan gak enak gitu, pahit pasti gak mau gitu ya dilanjutin. Tapi kalau kopi tuh kayak pengen ngabisin gitu, kayak bukannya sayang tapi ya rasanya bisa diterima di lidah gitu. Menurut aku ya. Menurut Salma. Gak tahu ya orang-orang, kayaknya kalau ketemu sama yang pahit-pahit langsung tinggalin balik. Tapi kesini menurut Salma, kopi teh semakin enak atau semakin menjadi kebutuhan? Semakin kenal. Jadi kalau aku sih semakin nyari tahu kan ya, kan kalau misalnya aku nggak tertarik ya pasti aku nggak akan nyari tahu. Karena aku tertarik nyari tahu, dan ternyata banyak gitu cita rasanya yang ya emang sih belajar dari orang-orang gitu, nanya-nanya. Dan mungkin sekarang aku udah lumayan gitu kayak kenal gitu berbagai rasanya. Udah sering walaupun nggak jago esa mungkin. Enggak tiap hari kan Salma teh sekarang mah ngopi gitu kan. Bener. Setiap ada pertemuan ngobrol gabut pasti ngopi. Nah, kopi yang paling best deh menurut Salma? Kopi yang paling best, oh iya ada sih. Apa tuh? Itu kopi pertama kali. Apa suka tuh? Americano. Iya, itu emang suka sih aku Americano. Kan setahun ke belakang yang lagi boom di kopi teh es kopi susu. Iya benar. Es kopi tuku. Kalau sebenarnya es kopi susu teh turunan dari es kopi tuku. Apa tuh? Es kopi tuku teh sama kayak es kopi susu, cuman beda di gula. Kalau es kopi susu aren sekarang gulanya teh pakai gula semut. Tapi es kopi tuku yang emang dulu es kopi susu, gulanya dari gula merah yang gandu. Itu bedanya. Itu awalnya dari situ ya. Dari situ, dan nggak pernah pakai creamer. Kayak gitu. Gitu, jadi tahu aku nih. Iya sih, pasti karena lagi terkenal kan ya kopi susu, ya suka sih pasti enak. Nah, balik lagi ya ke yang Arabica sama Robusta. Apa nih? Nah, si Arabica sama Robusta, Salma kan tahu nih perbedaannya. Sampai mana si Coffee Trip itu pengen nanya gitu? Kayaknya ya yang aku baca gitu, yang sepengetahuan aku gitu, kalau misalnya Robusta gitu perbedaannya sama Arabica. Robusta tuh lebih pahit kan daripada Arabica. Terus juga bedanya tuh kalau nggak salah nih, jadi kalau Arabica itu harus di ketinggian yang lebih dari 1200. Bener. Nah, Robusta itu di bawah itu. Di bawah itu. Gimana tuh menurut Esa? Bener. Kalau Arabica emang di ketinggian 1200 sampai 1400 lebih lah bisa. Jadi semakin tinggi emang semakin bagus. Dan kenapa harga Arabica lebih mahal? Karena emang ketinggiannya, transportasi kayak gitu. Dan Robusta kan jelas mereka di bawah. Dan untuk rasa ya, si Robusta konsisten. Kenapa konsisten? Dia pahit aja flat gitu. Makanya ya sepengetahuan Esa, Coffee Trippy gitu ya, si Robusta teh hanya disukai emang untuk beberapa kalangan gitu. Ada emang yang kalangan suka pahit ya itu, tapi untuk di lidah orang seberang gitu kayak Sumatera,
jelas mereka lebih menyukai pahit gitu. Lidah mereka kayak lidah orang luar negeri. Kayak di Bali kamu nggak bakal nemu kopi yang asam-asam. Pasti pahit ya. Pasti pahit. Kopi filter pun sekalipun dia V60 mau tubruk, ya dia tetap ada sisi pahitnya lebih besar dibanding si asam dan bla 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 gitu. Nanti kalau Salma juga pasti lebih mengetahui nanti. Amin. Ilmu baru guys. Ilmu baru. Nah, Kopi Tripi. amin Makasih ya. loh. Nah, untuk robusta biasanya hanya dipakai standar kedai coffee shop ya di Sumedang, karena jarang yang pesen robusta. Kenapa tuh? Ya karena pahit. Iya ya. Jadi dipakainya teh cuman buat si Vietnam drip. Jadi Vietnam drip mah kopi robusta yang digiling dengan grind medium, di bawahnya susu kental manis. Biasanya gitu. Jadi orang sini suka yang manis. Sukanya yang manis, emang lidah Sunda itu manis. Iya benar. Kalau nggak manis ya asem gitu. Nah, jujur sih Esa pribadi bisa suka si kopi ini teh dari Esa suka Japanese. Oh, itu yang pertama kali Pertama disukai. kali. Oh. Awalnya Esa juga nggak pernah suka yang namanya pahit gitu, karena Nggak masuk lah ya. nggak masuk. Tapi sisi kopi teh emang nyambung sama hidup. Bener nggak? Bener. Jadi sisi hidup juga ada sisi manis dan sisi pahit. Benar, black and white. Black and white, gelap dan terang. Iya. Nah kayak gitu. Sekarang Salma lagi sibuk apa nih? Masih kuliah sih aku. Kuliah online gitu ya, namanya pandemi. Gabut kan, jadi kesibukannya ya main, Ya, main, ngopi gitu. Ngopi. Jadi makanya Nyari sering ngopi. teman-teman baru, iya. Apa sih hal yang paling menarik buat Salma terjun dalam dunia kopi? Terjun belum kali. Ya mau kan? Iya, Gitu. maksudnya tertarik gitu ya di kopi gitu. Yang bikin aku tertarik ya tadi kan pertama nyambung gitu ya sama orang-orangnya gitu. Terus pas nyobain rasa kopinya ternyata masuk gitu di lidah dan keterusan gitu ya. Nggak tahu kok jadi, ya tadi kan Esa nanya ya, jadi kebutuhan gitu. Tapi ya bisa dibilang kayak gitu. Maksudnya jadi kita tuh kalau makan, kalau ke tempat ya pasti kita ngopi gitu. Bener. Karena udah biasa gitu. Bener. Jadi pasti pesan kopi. Pasti pesen kopi. Pernah main ke kebun kopi nggak? Di Sumedang. Di Sumedang atau dimanapun lah? Belum sih kalau misalnya langsung gitu, cuma aku seringnya kayak nonton gitu, nonton video gitu, di kayak kebun. kopi-kopi yang, tapi emang salut sih sama penanam-penanam kopi gitu ya, petani-petani kopi gitu, kayak mereka itu bersusah payah gitu ya kan, bikin atau nanem, nah kayak gitu, dan menghasilkan kopi-kopi yang bercita rasa gitu dan banyak gitu kan macamnya. Kayaknya pengen dong diajakin ke Pengen belajar kopi ke kebun. Sama sih, nanti kita konten di kebun. Ya benar-benar. Selanjutnya apa sih, dari tadi Esa yang nanya nih. Coffee Trippy yang nanya. Sekarang Salma yang nanya tentang kopi deh. Boleh Kan lah. kita lagi bicara tentang kopi. Nah, Salma pengen nanya apa di bidang kopi ke Coffee Trippy? Apa ya guys? Apa sok? Apa ya? Mewakili Semuanya mungkin semuanya ya. Boleh sok. Semoga kalian juga kepo gitu ya sama pertanyaan aku ini. Kopi Trippy itu kan jadi artinya sekarang jadi setiap kita perjalanan gitu, setiap kita main pasti kita ngopi mungkin gitu ya. Kamu udah kebacakan dari maksud kata Coffee Trippy. Iya, Padahal Trippy dalam sisi lain negatif kan Iya. ya. Mungkin Salma juga emang udah pernah denger di event yang waktu itu kemarin Esa bilang lah. kayak gitulah ya. Esa bilang kayak gitu, dan penjelasan sedikit. Oh iya, yang event kemarin sengaja Esa nggak bikin konten karena riuh. Serius banget soalnya. Serius Dia banget. Lagi lomba. Jadi itulah ya, kebetulan Salma ikut. Dan oh iya, kalau buat kalian yang emang penasaran sama kopi di Sumedang ada kok komunitasnya. Salma udah tahu belum komunitas kopi di Sumedang? Ya aku tahu itu Seduh Sumedang. Nah, Seduh Sumedang di Instagramnya juga sama, namanya Seduh Sumedang, @seduh_sumedang. Nanti di tag sama Esa, Seduh Sumedang. Terus ya itu bener, Coffee Trippy teh setiap saya ya Esa pribadi kemana-mana pasti ngopi.
ya kan? Itu bener-bener banget gitu. Dan apa yang Salma bilang tuh nggak ada yang salah dari kalian pun. Saya percaya setiap kalian main nongkrong kerja kelompok. Ya, sekarang kan sebutnya ngopi. Nugas hayu ngopi gitu kan, hayu ngopi teh istilahnya gitu, kata lain dari kalian kegiatan. Kalian juga banyak yang nanyain tentang Kopi Tripi. Sekarang ada Salma, Esa wakilin deh pertanyaan kalian ke Salma gitu. Ada lagi nih yang ditanyain. Apa? Apa sih sebenarnya kayak tujuan lah gitu ya, bikin konten YouTube gitu, di YouTube-kan lah gitu perjalanan dari Kopi Tripi ini. Oh, jadi kenapa Esa jadi beralih ke YouTube gitu? Ya itu tadi kemana-mana Esa ngopi dan Esa pasti ngopi. Jadi dari kopi Esa punya teman, banyak teman. Dari kopi Esa punya banyak link. Dari kopi juga Esa bisa kemana-mana dan ngasilin uang. Ya, intinya gitu. Dan yang paling sejauh ini yang paling nyaman kopi. Asik. Asik. Aduh, ada gak sih yang bikin Esa nyaman selain kopi, guys? Ada, selain kopi tetap kopi gitu. Jadi diabadikan lah ya di YouTube. Nah, itu jadi setiap apapun apa ya disebutnya teh momentum. Guys. Momentum Ya. kegiatan yang di masa lalu karena kita semua pasti step by step ya. Nanti teh kita teh belajar waktu kapan kita pasti ingat, tapi kalau seenggaknya ada file untuk kita lihat, Ya, benar. kita akan mengingat gitu. Itu sih Iya, betul. berbagi cerita kan. Semangat. Lanjut, apalagi sok Apalagi ya? yang penasaran, Yang penasaran. mumpung lagi ngobrol-ngobrol. Oh, ini deh. Ada keinginan gak untuk collab gitu, atau misalnya kan kalau aku lihat gitu ya di Kopi Trip ini kayaknya saya sendirian terus gitu. Ya sih, Coffee Gimana Trip tuh? ya karena Coffee Trip itu berdiri sendiri. Oh gitu. Berdiri sebenarnya. sendiri ya awalnya, tapi kesini Esa riweuh nggak ketanganin sendiri. Jadi di balik layar ada FNS nama IG-nya, FNS Engine kalau nggak salah. Nanti Esa tag dan kameramennya ada Farhan Yuliansyah. Sebenarnya nggak sendiri ya. Sebenarnya nggak Tapi sendiri, orang-orang di balik layar. ada orang-orang di balik layar yang mendukung seseorang bisa sukses. Bener-bener. Gitu. Semangat. Udah kejawab, udah Udah. lanjut. Apalagi Sob? Aduh, gak pengen ditanya terus dia mah ya. Iya Sob, coba. Apa ya? Pengalaman paling menarik atau paling nggak bisa dilupain saat ya menjalankan Kopi Tripi ini gitu. Perjalanan apa gitu, atau misalnya kopi apa Dalam Kopi Tripi. dalam Kopi Tripi ya, bukan dalam cinta. Nah, Kopi Tripi perjalanan yang paling menarik dan paling diingat di dalam Kopi Tripi. Kopi Tripi jujur baru dibentuk bulan kemarin pas ada pandemi. Oh, Esa sebenarnya baru ya. Masih baru banget, baru bocil. Enggak sih, ya Kopi Tripi terjun ke YouTube hari itu gitu, memutuskan. Tapi untuk konsep Kopi Tripi udah dari dulu, bahkan 3 tahun 4 tahun ke belakang sebenarnya. Tapi ya berhubung itu tadi, karena dunia tuh maju terus berputar ya, dan ke apa ya, lebih modern. Nah baru sekarang gitu Lahirlah saat pandemi. lahirlah saat pandemi. Tapi untuk yang paling menarik, kopi bisa nolong Esa pas Esa kuliah. Oh gitu. Intinya Tahun gitu. apa tuh? Tahun-tahun kemarin yang paling Esa goncang pas saat mau lulusnya kuliah gitu. Soal biaya sih, kopi yang nolong. Kerja lah ya di situ. Intinya gitu. Nah sebenarnya kopi berawal dari suka, kalian bakal jadi bisa. Ada manfaatnya ya Ada manfaatnya insya Allah. kalau dilakonin. Terakhir deh, Boleh. pesan-pesan buat ya kayak aku gitu, yang baru-baru kenal kopi dan mau misalnya belajar dan lain-lain gitu ya tentang kopi. Pesannya apa sih biar kita tuh kayak semangat dan tidak bosan mungkin ya? Tentang pesan-pesan Iya dong, singkat pesan singkat untuk menyemangati aku dan rekan-rekan lain. tapi ngena gitu. Yang Esa belum jadi apa-apa dalam bidang kopi. Sebenarnya Esa bukan siapa-siapa gitu. Hanya orang baru mungkin ya dalam bidang kopi. Tapi sejauh ini Esa menjalani kopi dengan konsisten, karena apapun yang dikerjakan dengan serius
insya Allah akan berbuah hasil yang manis gitu. Nggak mungkin, karena tiap hari Esa ngopi, tiap hari Esa ketemu kopi, tiap hari Esa bikin kopi. Dan yang paling penting buat kalian, jangan cepet capek dan menyerah. Tetap konsisten dan perdalam satu bidang gitu. Dalam kopi kan ada beberapa bidang tuh. Oh iya. Ada latte art, ada manual brewing. Udah sih, itu aja dan beberapa lagi. Tapi yang paling umum dan paling jelas dua itu. Kamu mau fokus di mana, tapi bukan berarti kamu melupakan satu sisi. Karena kamu bisa satu sisi, kamu harus bisa satu sisi juga biar jalan kamu teh tegap. Kaki juga punya dua gitu. Adalah yang diseriusin ya. Nah, tapi salah satunya kamu harus menyimpan energi dalam satu bidang gitu, supaya kamu teh menjurus dan menukik gitu. Nantinya kamu paham dan pasif kayak kuliah, kamu bebas. SMA juga kamu belajar tentang apa aja, apapun, bahkan dari SD. Tapi semakin besar kamu akan menajamkan apa yang ingin kamu tuju gitu kan. Nah, Betul. kopi juga sama intinya. Bagus tuh pesan. Catat. Ya. Dan terakhir dari Esa dan Coffee Trippy, kalau buat orang baru yang pingin belajar kopi, jangan malu-malu. Bener tuh. Datang ke coffee shop, tanya cara bikinnya gimana, beans ini apa dan rasanya kayak gimana, untuk mengenali teh kayak gimana. Nanti kamu keseringan, kamu akrab, kamu bakal bisa. Itu aja. Jangan cepet-cepet, pelan tapi pasti. Iya benar. Waktu lah ya. Nanti juga ada waktunya. Semuanya ada waktunya. Nah, itu aja sih untuk obrolan singkat Esa sama Salma di Kopi Berontak. Jangan lupa juga buat follow IG-nya @kopibrontak buat yang penasaran sama tempat ini. Terus terima kasih juga, kebetulan Esa lagi pakai kaos dari Lukrum @lukrum.id kalau nggak salah, nanti di tag. Dan kebetulan ada Buno @buno.co. Terus mantap. IG-nya Salma apa? Salma Aniska boleh. @Salma Aniska. Terus IG-nya Esa @Esa_Prastio. Dan Farhan @Farhan Juliansyah. Terus ada @FNS Engine. Itu aja sih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Terima kasih. You can't reach, you gonna need somebody. I always got smoke like fella, I'm that guy. Never touch nothing, ain't dope, yeah, I'm that high. A rare breed, they really gon' fear me cause I'm not scared.